teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di dalam ruang kunci kuno misterius, Little Martin terbang di sekitaran Lindong yang baru saja membuka matanya. "Apakah Anda telah berhasil?" ucap Little Martin. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Awalnya, dia pikir telah kehilangan senjata ampuh ketika tikar doa roh dihancurkan. Namun, ia tidak berharap akan menerima hal yang sangat bermanfaat karena hal itu. Lindong mengulurkan tangannya. Dengan jentikan pikirannya, cahaya bersinar terbentuk di telapak tangannya. Samar-samar formasi kuno universe muncul. Di pusat formasi, Yuan Power, energi mental, dan Devouring Power bergabung bersama dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya, setelah penggabungan selesai, bola energi berwarna abu-abu gelap terbentuk. Bola energi melayang di atas telapak tangan Lindong. Meskipun itu tidak memancarkan gelombang energi liar atau buas, Lindong samar-samar mencium bahaya dari itu. Jelas, ini memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. "Kamu benar-benar anak yang beruntung. Bahkan di puncak saya merasa sulit untuk menggabungkan berbagai jenis energi. Pada akhirnya, seorang bocah sepertimu yang bahkan belum mencapai tahap nirvana mampu memiliki kemampuan ini," ucap Little Martin melihat bola energi hitam keabu-abuan, sementara matanya berkedip dengan takjub. Nada suaranya juga mengandung sedikit rasa iri. Energi ini memang kuat, namun sangat disayangkan bahwa diperlukan sejumlah besar energi untuk menggunakan energi baru ini. Mengingat kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki cara untuk menggunakannya berkali-kali, ucap Lindong dengan menyesal. Jangan murung dan pesimis seperti itu. Energi ini tidak hanya dibentuk dengan menggabungkannya secara langsung. Jika bukan karena formasi universe kuno, mustahil menggabungkan Yuan Power dan energi mental dengan kemampuan Anda. Apalagi menggabungkan 3 jenis energi yang berbeda, ucap Little Martin memutar matanya ke arah Lindong. Lindong tersenyum. Dengan gerakan telapak tangannya, bola energi abu-abu gelap dan formasi mini menghilang. Segera setelah itu, dia meregangkan tubuhnya dan bertanya, "Sudah berapa lama kita di sini?" ucap Lindong. "Sekitar 2 hari. Apa yang akan Anda rencanakan selanjutnya?" tanya Little Martin. "Kita sudah menghabiskan hampir setengah tahun di medan pertempuran kuno. Setengah tahun lagi, pertempuran besar akan dimulai. Kekaisaran-kekaisaran di medan perang kuno pasti mencari semua jenis harta karun kuno untuk menambang sumber daya di dalam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, kita tidak boleh ketinggalan juga," ucap Lindong tertawa kecil ketika dia berdiri. Menurut memori yang ditinggalkan oleh mayat praktisi yang mencoba mengambil alih tubuhku, tempat harta karun akan terbuka 1 bulan dari sekarang. Ketika momen itu tiba, mereka yang memiliki ketiga kunci lainnya akan berkumpul di tempat itu juga. Tempat harta kuno jelas tidak diturunkan oleh sekte biasa, dan jumlah orang yang akan tertarik ke sana jauh melebihi jumlah yang terlihat sebelumnya di Lembah Guntur. Oleh karena itu, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Siapapun yang berani menghalangi kakek Martin untuk mendapatkan pil samsara, kakek Martin ini akan mengalahkannya, ucap Little Martin tertawa aneh. Kemudian, ia menatap Lindong dan berkata, "Ketika saya mengembalikan tubuh fisik saya akan membantu Anda membantai semua musuh Anda." Lindong memutar matanya. Dia tahu bahwa meskipun Little Martin memulihkan tubuh fisiknya, ia tidak dapat kembali ke bentuk puncaknya dengan segera. Selanjutnya, medan perang kuno bukanlah negara kecil seperti Kekaisaran Yan Agung. Tempat ini sedang diawasi secara ketat oleh sekte super di wilayah Suan Timur, dan entitas-entitas itu tidak akan memungkinkan Little Martin untuk menimbulkan masalah di sini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengabaikan kata-katanya. "Ngomong-ngomong, ada cukup banyak pil nirvana di tangan Anda sekarang. Anda dapat mencoba menerobos panggung nirvana saat ini," ucap Little Martin mengubah nadanya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum dan berkata, "Ini baru 1 juta pil nirvana. Target saya bukan panggung nirvana saja." Little Martin terkejut. "Jangan bilang Anda ingin menerobos kesengsaraan nirvana sekaligus juga," ucap Little Martin. "Saya cukup tertarik dengan kesengsaraan nirvana," ucap Lindong menyeringai, sementara matanya dipenuhi dengan nyala api yang menyala-nyala. Little Martin agak kaget ketika mendengar kata-kata Lindong. Namun, Little Martin tahu bahwa Lindong memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Karena kecakapannya yang luar biasa, begitu ia mengumpulkan cukup sumber daya, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos panggung nirvana dan kesengsaraan nirvana sekaligus.
Karena Anda ingin sedikit menunda waktu untuk menerobos panggung Nirvana, Anda harus menggunakan metode lain untuk meningkatkan kemampuan bertarung Anda. Saat ini, kerajaan tebing iblis sangat membencimu. Siswan saja sudah cukup merepotkanmu, apalagi seniornya yang bahkan belum muncul. Mereka pasti akan menuju tempat harta kuno juga, ucap Little Martin menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengerutkan alisnya. Dia agak khawatir tentang kekuatan kekaisaran tebing iblis. Meskipun ia bisa memanfaatkan kunci kuno misterius untuk melarikan diri tanpa cedera, tapi bagaimana ia bisa melarikan diri di tempat harta kuno? Jika ia melakukannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki harta di sana. Jelas, Lindong tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Hanya ada 2 item di tangan Anda yang dapat membantu meningkatkan kemampuan bertarung Anda sesegera mungkin, ucap Little Martin. Maksudmu? Ucap Lindong menaikkan alisnya dan menatap Little Martin. Item pertama adalah boneka Dara. Jika dalam kondisi puncak, kekuatannya seharusnya tidak berada di level ini saja. Mengingat jumlah pil Nirvana yang Anda miliki, Anda dapat mengembalikannya ke boneka jiwa kelas 1 dalam waktu singkat. Dengan kata lain, level itu setara dengan panggung 1 Yuan Nirvana dan itu cukup untuk menghadapi Siswan, ucap Little Martin. Lindong mengangguk sedikit dan menghela nafas lega. Dia hampir lupa tentang artefak ini. Apa item kedua? Ucap Lindong bertanya lagi. Dari kerajaan tebing iblis, selain Siswan masih ada pria lain yang belum muncul. Dan orang itu adalah pemimpin sebenarnya dari mereka dan yang paling sulit untuk dihadapi. Little Martin tampak tersenyum pada Little Flame yang sedang berbaring di lantai dan tertawa. Jangan sampai Anda melupakan harimau bodoh ini. Meskipun mungkin terlihat seperti tiger piton api biasa, itu adalah garis keturunan yang sangat langka. Jika dia bisa mencapai tahap Nirvana, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Little Flame, ucap Lindong terkejut. Segera setelah itu dia menggosok kepala Little Flame. Kemudian dia tertawa. Selama dia bisa mencapai tahap Nirvana, saya bersedia menggunakan semua pil Nirvana saya, ucap Lindong. Dia tidak tampak tertekan sama sekali, meskipun dia berjuang dengan nyawanya sendiri untuk mendapatkan pil Nirvana ini. Little Flame telah menerobos berbagai bahaya bersamanya sejak hari-hari di kota Qingyang. Di mata Lindong, Little Flame bukan hewan peliharaan, tapi kawan yang tak tergantikan. Ketika Little Martin melihat seorang manusia dan harimau menjadi sangat terikat, ia memicingkan matanya sedikit. Segera setelah itu, dia tertawa kecil dan berkata, namun, jangan bodoh dan langsung menggunakan pil Nirvana itu untuk membantu harimau bodoh ini menyerang panggung Nirvana. Jika tidak, akan sangat sulit bagi harimau bodoh ini untuk berada di level yang sama dengan kakek Martin ini, ucap Little Martin. Lindong tertegun sejenak. Kemudian dia sedikit demi sedikit mengerti apa arti berada di level yang sama dengan Little Martin. Itu pasti soal kecerdasannya yang bahkan lebih rumit daripada manusia. Dari perspektif yang berbeda, terlepas dari manusia atau demonic beast, penting bagi seseorang untuk mencapai tahap Nirvana. Beberapa demonic beast yang kuat mampu mengembangkan kecerdasan nyata setelah menembus tahap Nirvana. Beberapa dari mereka bahkan dapat meninggalkan bentuk-bentuk binatang mereka. Namun, ini semua tidak lepas dari garis darah keturunan mereka. Karena Little Flame telah melahap begitu banyak garis keturunan luar biasa, itu seharusnya tidak kurang, bukan? Ucap Lindong bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mudah mengubah garis darah seseorang? Jika ingin mengubah garis darahnya secara menyeluruh, ia harus memakan garis keturunan harimau murni, ucap Little Martin menjelaskan dengan gamblang. Garis keturunan harimau murni, gumam Lindong. Menurut pengetahuan saya, di antara binatang monster jenis harimau, ada 3 garis keturunan paling murni, yaitu harimau hitam, harimau guntur, dan harimau setan surgawi. Ketiga jenis garis keturunan ini lumayan bagus di dunia demonic beast. Namun, di atas 3 garis darah harimau besar ini, ada entitas legendaris yang disebut harimau suci hitam. Namun, itu hanya muncul selama era prasejarah. Saat ini, tidak ada yang mendengar atau melihatnya lagi. Jika Anda dapat menemukan 1 dari 3 garis keturunan harimau ini, Anda dapat membersihkan harimau bodoh ini dan membiarkannya memiliki garis darah murni secara sah, dan potensi masa depannya tidak akan terbatas, ucap Little Martin tertawa kecil. Sepertinya itu tugas yang sangat sulit, namun demi masa depan Little Flame, saya akan mencoba yang terbaik, ucap Lindong. Little Martin menganggukkan kepalanya. Ia menyebar cakarnya dan melanjutkan. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan harimau bodoh ini. Bagaimanapun, kita harus meningkatkan kekuatan boneka darah terlebih dahulu. Itu bisa menghindarkan Anda dari banyak masalah, ucap Little Martin lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk setuju.
Dalam 2 hari berikutnya, Lindong harus tinggal di domain kunci kuno misterius. Di dalam tempat itu, Lindong telah menggunakan 200.000 pil nirvana dan kekuatan boneka darah meningkat tajam sampai mencapai level boneka jiwa kelas 1. Setelah itu, Lindong kemudian merasa yakin dan meninggalkan domain kunci kuno misterius. Pada dataran rumput yang terletak jauh dari kota tebing, ruang tiba-tiba mulai terdistorsi sebelum sosok Lindong yang baru saja meninggalkan domain kunci kuno misterius muncul. Menggunakan kunci kuno misterius untuk melarikan diri benar-benar tidak buruk sama sekali, ucap Little Martin muncul di pundak Lindong saat menatap dataran berumput yang luas. Lindong tersenyum. Sekarang kita harus langsung menuju ke tanah kuno karena tempat harta karun kuno misterius akan terbuka 1 bulan dari sekarang. Kerajaan peringkat tinggi lainnya pasti mengetahui informasi ini juga dan akan menuju daerah itu. Mari kita mulai lebih dahulu dan membiasakan diri. Little Martin menganggukkan kepalanya. Harta karun kuno yang misterius bukanlah hadiah sembarangan. Oleh karena itu, pertarungan jelas akan sangat intens. Bahkan, kekaisaran yang sekuat kekaisaran tebing iblis tidak berani lalai. Meskipun mereka berada di antara para elit di daerah barat daya, mereka bukan tuan di wilayah ini. Di daerah yang luas ini, ada kerajaan lain yang mereka takuti dan waspadai. Orang-orang yang menonjol dalam pertarungan untuk harta karun kuno yang misterius dapat dianggap sebagai elit, bahkan di seluruh medan perang kuno. Ini adalah peluang yang sangat bagus, ucap Lindong tersenyum. Ayo pergi, ucap Lindong tidak ragu-ragu lebih jauh. Saat dia melambaikan telapak tangannya, Little Flame segera membawanya terbang ke langit. Segera, sosok Lindong melintas saat dia duduk di belakang harimau. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari ujung cakrawala. Dengan kecepatan Little Flame, dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, selama 5 hari ini, Lindong menghadapi serangan dari gerombolan Demonic Beast dengan berbagai ukuran. Meskipun demikian, Demonic Beast yang dilihat sebagai bencana oleh kebanyakan orang hanya dilihat oleh Lindong sebagai kristal binatang yang diisi dengan nirvana ki yang kuat. Dengan demikian, setiap kali gerombolan binatang muncul, bukannya melarikan diri, Lindong akan memburu mereka dengan antusias. Sementara itu, jumlah kristal binatang yang mereka dapatkan cukup untuk mengisi kantong Qian Kun mereka. Sepertinya, mereka telah mendapatkan setidaknya 100.000 pil nirvana. Tentu saja, selain bertarung dengan gerombolan Demonic Beast, Lindong akan muncul di sebuah kota untuk mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai 3 garis keturunan harimau besar yang disebutkan Little Martin. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun hari-hari ini. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai harimau ini, Lindong terkejut ketika dia menyadari bahwa setiap kali dia muncul, beberapa tatapan aneh dan tersembunyi akan segera dilemparkan ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Namun, teka-teki ini dengan cepat diselesaikan ketika selusin lebih dari praktisi setengah langkah ke panggung nirvana gagal untuk menyergapnya. Sepertinya hadiah telah diumumkan untuk kepala saya. Kerajaan tebing telah benar-benar menghabiskan banyak uang, 1,5 juta pil nirvana. Tidak heran orang-orang ini akan mempertaruhkan hidup mereka dan menyerang saya. Gumam Lindong meregangkan punggungnya. Lupakanlah, kita akan tiba di tanah harta kuno besok. Sepertinya saya akan bertemu dengan kerajaan tebing iblis di tempat harta karun kuno. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan dendam di antara kita. Lindong menekan niat membunuh di dalam hatinya sebelum dia melirik santai pada orang-orang yang mencoba menyergapnya. Mereka semua segera lari ketakutan. Ayo pergi. Tanah kuno dapat dianggap sebagai wilayah paling rumit di wilayah barat daya. Mungkin kita akan memperoleh beberapa informasi mengenai 3 garis darah harimau besar di daerah itu, ucap Lindong segera melompat ke punggung Little Flame. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari kedua, ketika hampir senja, Lindong yang duduk di belakang harimau tiba-tiba membuka matanya sebelum dia menatap cakrawala. Di batas penglihatannya, sebuah pegunungan yang indah akhirnya muncul. Itu adalah tanah yang sangat besar. Meskipun medan perang kuno itu sendiri cukup tua, aura ini bahkan lebih kaya. Dari waktu ke waktu, sekelompok orang akan melintas di langit di atas tanah kuno. Terbukti, mereka adalah kekaisaran yang datang dari segala arah. Sangat luas wilayah ini. Little Flame mengepakkan sayapnya yang besar saat terbang melintasi tanah kuno. Di langit, Lindong masih bisa melihat beberapa peninggalan kuno. Berdasarkan pengetahuan Lindong, sebelum medan perang kuno muncul, daerah ini adalah harta yang cukup makmur. Dan banyak faksi yang kuat telah mengatur operasi mereka di sini. Lindong mendesak Little Flame untuk mendarat di luar kota yang tampak cukup megah. Meskipun kota ini tidak memiliki aura kuno, ini juga cukup besar. Selain itu, karena fakta bahwa beberapa kerajaan telah tertarik dengan harta karun kuno yang misterius, daerah di luar tanah kuno ini telah menjadi sangat padat.
Setelah menghadapi beberapa masalah selama beberapa hari terakhir, Lindong akhirnya memakai topi bambu untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah itu, dia akhirnya masuk ke kota. Segera setelah dia memasuki kota, Lindong tidak menjelajahi sekitar. Sebaliknya, ia langsung menuju pasar pertukaran informasi di pusat kota. Tempat-tempat ini didirikan oleh beberapa kerajaan yang terhubung dengan baik. Di tempat ini, selama seseorang memiliki cukup pil nirvana, akan mudah memperoleh sebagian besar informasi mengenai wilayah barat daya. Segera setelah Lindong masuk, seorang pria kurus menyambutnya dengan senyum. Jenis informasi apa yang dibutuhkan teman ini? Sekarang, semua orang yang telah datang ke tanah kuno sedang mengincar harta karun kuno yang misterius. Saya percaya, kamu pasti ingin tahu tentang identitas dari 4 pemilik kunci kuno misterius, bukan? Untuk itu, 5.000 pil nirvana. Saya akan dengan senang hati memberitahu Anda, ucap pria itu. Lindong dengan lembut menatapnya, sebelum dia dengan santai mengeluarkan 5.000 pil nirvana dan memerintahkannya untuk melanjutkan. Setelah itu, dia tersenyum ketika dia berkata, untuk 3 dari pemilik 4 kunci kuno misterius, mereka adalah 3 kerajaan besar, yaitu Kekaisaran Death Valley, Kekaisaran Prasejarah, dan Kekaisaran Tebing Iblis. Kerajaan Tebing Iblis, gumam Lindong sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah dia mengalahkan mereka, Kekaisaran Tebing Iblis masih berhasil mendapatkan kunci kuno misterius lainnya. Sepertinya mereka memang cukup cakap. Sementara untuk kunci keempat, itu bukan di tangan kekaisaran besar, melainkan dimiliki oleh seorang pria dari kekaisaran tingkat rendah. Bagaimanapun, jangan meremehkannya karena latar belakangnya. Orang yang bernama Lindong itu tidak mudah dihadapi. Tidak hanya dia berhasil menangkap semua praktisi kuat yang dikirim oleh kerajaan tebing iblis yang memburunya, dia bahkan menggunakannya untuk memeras 1.000.000 pil nirvana dari mereka. Sampai saat ini, dia masih bisa melarikan diri dari mereka, ucap pria kurus itu. Mata Lindong menyipit. Ini mengejutkan, betapa akuratnya informasi orang ini. Saya juga di sini untuk menanyakan tentang penampakan 3 demonic beast, yaitu harimau hitam, harimau guntur, dan harimau setan surgawi, ucap Lindong menatap pria kurus itu. Ketika dia mendengar ketiga nama itu, lelaki kurus itu segera tercengang. Ketiga binatang iblis ini bukanlah makhluk biasa. Biasanya mereka akan ada di kota binatang legendaris. Tidak apa-apa kalau Anda tidak tahu banyak, ucap Lindong mengerutkan alisnya. Saat Lindong hendak pergi dengan kecewa, pria kurus itu menggaruk rahangnya seolah-olah dia ragu sejenak. Sebelum dia dengan lembut berkata, saya tahu sedikit tentang hal itu, namun ini pasti akan merugikan Anda, ucap pria itu. Segera, sedikit sukacita segera melonjak ke mata Lindong di bawah topi bambu yang dia kenakan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita